Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah IPS kelas rendah. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Namun sebelumnya perkenalkan, nama saya Hadi Sumanto. Di sini saya sebagai moderator sekaligus pemateri, dan di sini saya ditemani oleh rekan saya yaitu Lailia Sabrina, Kurnia Fajrin, Nur Azizah, dan Ahmad Adila Maiduri. Baik, selanjutnya langsung saja ke pembahasan materi yang pertama. Pendekatan adalah cara atau metode yang digunakan untuk menghadapi atau menyelesaikan suatu masalah, situasi, atau tugas. Pendekatan ini bersifat teoritis atau praktis, tergantung pada konteksnya. Pendekatan juga dapat merujuk pada cara seseorang atau kelompok berinteraksi atau menyikapi sesuatu. Jenis-jenis pendekatan. Yang pertama, ada pendekatan dalam penelitian, yaitu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Yang kedua, pendekatan dalam pembelajaran, yaitu pendekatan saintifik dan pendekatan kontekstual. Yang ketiga, pendekatan dalam ilmu sosial, yaitu pendekatan struktural dan pendekatan fungsional. Yang keempat, ada pendekatan dalam ilmu ekonomi, yaitu pendekatan mikroekonomi dan pendekatan normatif. Pendekatan disiplin atau struktural. Pendekatan disiplin. Pendekatan ini menekankan pada penggunaan konsep, teori, dan metode dari suatu bidang ilmu tertentu untuk menganalisis suatu fenomena. Ciri-cirinya, yang pertama, berfokus pada satu disiplin ilmu tertentu. Yang kedua, menggunakan teori dan metode yang khas dalam disiplin tersebut. Yang ketiga, tidak banyak mengaitkan dengan bidang lainnya. Pendekatan disiplin dan struktural. 2. Pendekatan struktural. Pendekatan ini berfokus pada hubungan antar bagian dalam suatu sistem atau struktur. Pendekatan ini sering digunakan dalam sosiologi, linguistik, dan antropologi. Ciri-ciri melihat suatu fenomena sebagai bagian dari suatu sistem atau struktur yang lebih besar. Menganalisis bagaimana elemen-elemen dalam struktur yang saling berhubungan dan berpengaruh. Pendekatan antar struktural atau interdisipliner. 1. Pendekatan struktural. Pendekatan ini berfokus pada hubungan antar bagian dalam suatu sistem atau struktur. Pendekatan ini sering digunakan dalam sosiologi, linguistik, dan antropologi. Ciri-cirinya yaitu menganalisis fenomena sebagai bagian dari suatu sistem yang lebih besar, menekankan bahwa setiap elemen dalam sistem saling berhubungan. Pendekatan antara struktural atau interdisipliner. Pendekatan ini menggabungkan teori, konsep, dan metode dari berbagai disiplin ilmu untuk memahami suatu fenomena secara lebih komprehensif. Ciri-ciri menggunakan pendekatan dari lebih dari satu bidang ilmu, berusaha melihat masalah dari bagi perspektif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas. Contohnya, dalam pendidikan, pendekatan interdisipliner bisa menggabungkan ilmu psikologi, sosiologi, dan teknologi untuk menciptakan metode pembelajaran yang efektif. Dalam studi lingkungan, masalah perubahan iklim dianalisis dengan menggunakan perspektif biologi, ekonomi, dan kebijakan publik. Dalam kesehatan masyarakat, pendekatan interdisipliner bisa melibatkan kedokteran, ilmu sosial, dan kebijakan kesehatan untuk mengenai masalah gizi buruk.